hadiahnya kamu jual. Ya itu dia. Uangnya buat beli sepatu. Justru ini dia nggak tahu berapa yang mau dijual dan di mana jualnya. Itu kan bisa ditayangnya. Oke, sorry. Lanjut apa? Tapi ceritanya nggak begitu kan? Enggak. Ini kalau misalkan ini adalah Jared aslinya, aku yakin dia maunya jual satu, hadiahnya dijual buat beli yang dia mau. Iya. Gak cuman sepatu Zara doang, sepatu aku juga bisa beli mungkin. Ayo nih. Assalamualaikum Pak Nektoyo. Waalaikumsalam deh. Li, bukan yang itu, yang di bawah. Tong minggu lalu aja belum dibayar. Ini saya kira utang maning, paling berat ngasih kentang lagi. Kalau Mas gak ilangin sepatuku, ini tidak akan terjadi. Yowes, Mas minta maaf ya. Mas takut kalau telat. Gagak terbang tinggi, kenapa terlambat lagi? Bohong kamu ya? Saya mau ikut lomba lari maraton, Pak. Gak bisa. Pak, tolong Pak. Saya bisa lari cepat, Pak. Pak, saya pengen ikut lomba lari maraton. Tolong, Pak. Baju bapak ini bikin kerjaan aja kamu memang. Sepatumu nggak ada. Terus aku itu happy, Mas. Aku kepilih ikut lomba lari maraton. Juara 3-nya dapat hadiah sepatu, Dek. Janji akan dapat juara 3. Ada sepatunya buat kamu. Kalau nggak dapet juara 3, gimana, Mas? Le, laki-laki itu tidak boleh punya mental tempe, mental loyo. Aku nggak mau malas bangun lagi, Mas. Ini semua salah kamu, Mas. Halo Sobat TK, ketemu lagi di podcast Kinari. Tahun 1997 silam, sutradara asal Iran, Majid Majidi, membuat film Children of Heaven. Kemudian setahun berikutnya, film ini masuk dalam nominasi kategori film asing, film berbahasa asing terbaik di Oscar. Nah, tahun ini sutradara Hanung Bramantyo dan MD Pictures membuat ulang cerita Children of Heaven dan akan segera tayang di bioskop Indonesia. Saya kedatangan dua dari banyak aktor Children of Heaven versi Indonesia. Ada Jared Ali dan Raden Roro. Para Dina Mukti Rahmawati. Lengkap ya kayak nama KTP nih. Raden. Jared ya panggilannya ya. Ya. Beruntungnya kamu sesuai dengan nama perannya di Children of Heaven. Oh, iya. Ali. Iya. Panggilannya Ali. Kalau kamu Iya. Jared panggil. Jared Ali. Betul. Kamu boleh cerita seseru apa? Dapat peran yang tidak mudah dimainkan, terus filmnya ternyata juga disukai banyak orang. Iya. Bagus kisahnya. Ya, setelah dapat peran ini sih aku seneng banget ya, udah pasti kan bisa kepilih buat film yang aku juga suka nonton gitu. Dulu aku suka banget nonton film ini. Tapi ya mungkin kalau keberatannya sih aku ya harus bisa memerankan karakter Ali ini sebaik yang di film aslinya gitu. Jadi ya benar-benar harus latihan dulu gitu, reading dulu ya seperti biasa lah, seperti itu. Itu langsung oke dengan karakter Ali. Ya biasanya mendalami dulu karakternya dengan acting coachnya gitu. Sebelum mendalami, waktu ditawarin sama Pak Manot sama
Mas Hanung, Om Hanung. Mm-mm. Kamu jadi Ali gitu. Oh ya, Atau kamu pakai Gimana? casting juga? iya aku casting juga. Hmm. Open casting mencari Ali dan Oke. Zahra itu. Dan ya alhamdulillah dari sekian banyak orang, alhamdulillah aku kepilih ya. Dan mungkin pas pertama kali kepilih ya, aku mungkin senang dan nonton film mungkin biar nge-review gimana cara buat acting sebaik Ali yang aslinya gitu. Ya mungkin aku sambil nonton gitu, sambil nanya-nanyain orang tua gimana kira-kira cara actingnya, ya kayak begitulah. Kamu kan jago acting. Ya tapi kan ya kalaupun jago acting kita harus tetap tahu gimana karakternya gitu. Oke. Ya seperti itulah. Jadi kamu salah satu cara mendalami karakter Ali. Bentar ya Mbak Farah ya. Gak apa-apa dong. Kamu Gak apa-apa. Salah Ini emang satu- film ini adalah film Film. anak-anak ini. Jadi silakan. kalau kata Farina Mufti nih Sobat BK, orang tua ini seperti beliau hanya bumbu. Bahasa kompasnya tuh bumbu. Iya, Bumbu-bumbu maksudnya, dalam iya, film bumbu. ini kita meramaikan di film ini karena ya itu emang apa ya, cerita ini hidup ya karena si kakak beradik ini. Kamu, Kamu gini. Oke. kamu yang utama. Oh iya. Dan menariknya nih Jared ya. Iya. Benar nggak nih? Mungkin dikoreksi kalau salah. Apa? Film pertamamu sebagai pemeran utama. Salah Om berarti Om. Salah. Saking Kalau banyaknya misalnya ini. nomor satu, Nah, iya. Nomor satu pemeran utama. Iya. Ah. Tapi kalau pemeran utama doang sih, ya aku udah pernah sih bisa bilang ya pemeran utama, tapi bukan yang satu, kayak 2 atau 3 Ah. kayak gitu. Oh jadi setelah ini banyak pemeran utama yang lain itu. Setelah ini Jared Ali. Sebelumnya kali sebelumnya sudah Sebelumnya- pernah memerankan. Iya, juga. sebelumnya sudah pernah. Oh sebelumnya sudah pernah. Supporting atau itu ya? Ma supporting atau apa ini Ma? Wait. Iya. Ah, Oh, jadi istilahnya itu kayak pemeran utama anak. pemeran utama anak. Iya. Jadi ini pemeran utama anak pertama. Iya. Tapi ini kamu pemeran utama beneran, nggak Iya, ada anak, nggak nggak ada ada. dewasanya. Emang dibilangin film ini film kalian berdua. Sama Iya. Itu makanya kata ibu. Peranmu siapa sih Mbak? Bu Fatimah. Bu Fatimah. Iya. Nah, peran Bu Fatimah dan Pak Andri. Pak Andri siapa? Bapakku. Iya, Pak siapa namanya? Pak Masa apa? Oh, nama perannya. Iya, nama perannya. Karim. Ah, Karim. Pak Karim dan Bu Fatimah itu hanya pendukung Ali dan Zahra, gitu maksudnya. Iya. Nah, itu Jared sempat ngelihat filmnya berarti untuk mendalami karakter Ali. Iya, lihat film aslinya sempat nonton filmnya di kelas gitu. Kan waktu Sambil sekolah. Iya, pas lagi di sekolah kan misalnya udah ujian semua nih, udah tinggal tunggu beberapa hari buat naik kelas gitu, biasanya dibolehin nonton-nonton Oke. gitu. Nah, terus Ketika temanmu yang lain main, kamu nonton film ya? enggak, nonton filmnya itu kayak Bareng-bareng gitu. Iya, bareng-bareng gitu Oh. kayak Kayak emang kalau di sekolah itu kan suka ada gitu, ada Oh, sesi oke. apa ya, kayak entertainmentnya Iya. gitulah gitu, karena udah selesai pelajaran Iya. gitu, selesai ujian, jadi emang kadang suka ada sesi nonton bareng gitu, Iya. karena anakku juga suka gitu, jadi nobar lah sama satu Iya. teman kelas. Apa pertama kali? Kamu seperti ini nggak? Barangkali ikut haru ketika nonton Ali sebenarnya di sih film itu, yang film Iran kan berarti? Iya, Nah, film Iran. Mungkin kalau aku nonton sendiri di bioskop layar yang gelap terus fokus di screennya doang, nangis bisa jadi. Tapi kalau misalnya aku nonton di tempat yang cerah terus berisik, teman-teman mungkin gak nangis ya. Ah, oke. Beda ya Iya, konsentrasinya. beda konsennya. Apalagi di pos-pos kan gara-gara ada jam istirahat, jam gitu. Iya. Jadi ya nggak terlalu ini, tapi kalau mungkin aku nonton sendiri itu mungkin bisa lebih terasa. Jadi apa yang saat Om Hanung sama Pak Manot memilih kamu jadi Ali? Apa? Kenapa aku dipilih? Saat itu. Aku nggak tahu kenapa aku dipilih. Ya, enggak, artinya apa saat itu, apa yang kamu lakukan ketika kamu ternyata memerankan Ali? Ya aku baca-baca skripnya dulu gitu pertama kan, mamin Enggak, dulu. maksudnya sempet kaget gitu enggak? Kaget lah, kaget. Ah. Kaget dan senang pasti. Dan wah, dapat nih, ye. Ngasih tahu mama Iya. gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Ya alhamdulillah. Oke.
ngasih tahu teman ya, tapi biasanya teman sih oh ya udah gitu doang ya, nggak bener-bener wah kamu dapat, nggak juga sih ya, kayak biasa aja ya. Tapi ini nggak jadi beban nggak buat Jared Ali memainkan Ali? Ya kan filmnya ternyata itu apa ya? Ya lumayan berat sih ya. Ya kayak tadi aku juga tetap harus meranin Ali itu sebaik yang di film asli gitu, kayak aku harus benar-benar mendalami karakternya kan, benar-benar kayak harus sama atau enggak kayak ada modifikasinya kan, nih remake Indonesia kan. Ya tetap harus masuk gitu, nggak bisa misalnya acting nangis terharu malah jadi nangis gara-gara kehilangan kan, nggak bisa, benar-benar harus masuk gitu. Tapi biasanya kalau kayak gitu pasti kita tetap mendengarkan dari direkturnya mau seperti apa, Om Hanung bilangnya gimana. Kayak kemarin aja misalkan sempet mereka kan anak-anak ini kan emang udah reading duluan daripada orang tua dan pemeran-pemeran lainnya gitu kan. Karena belakangan tadi ya, belakangan, dapetnya belakangan karakter. Betul. Jadi begitu aku tahu kayak oh ternyata anak-anaknya tuh udah kurang lebih sebulan ini mereka udah reading gitu kan. Memang ada, menurut aku karena ini aku aja sebagai orang dewasa pasti kayak oh berat sih memerankan karakter dua ini, karena emang ini kan bercerita tentang mereka berdua itu, ceritanya mereka berdua untuk mempertahankan itulah si sepatu itu gitu ceritanya. Nah, mereka harus, apalagi ini di Indonesia, di remake di Indonesia, dan Mas Hanung mau lebih melokalkan film ini dengan cara di Jawa, diambil di kota Jawa gitu. Mereka tinggal di daerah Jawa, di Semarang. Di Semarang. Karena Mas Hanung dari Jogja kayaknya. Ya, terus dia mengambilnya memang di Semarang gitu kan pada tahun, dan akhirnya memang diputuskan dari kalau aslinya Teheran ya, Mbak ya? Aslinya di Teheran ya, di kota Teheran ya? Kayaknya sih. Gak tahu juga sih. Aslinya. Kalau ini kalau Indonesianya Semarang. Iya, Semarang. Lanjut, Mbak. Nah, begitu kan memang mereka harus punya dialek tersendiri dong. Semarang, bahkan Semarang sama Jawa-Jawa yang lain aja kan beda kan gitu. Ya udah, mereka udah menjalankan itu. Terus awalnya diputuskan memang ini akan berbahasa Jawa karena memang diambil settingan tahun 80-an berbahasa Jawa. Tapi begitu Pak Manoj melihat preview dari test camnya kami, ternyata kok Jawa banget ya. Takutnya jadi di Indonesia join gitu ya. Kok takutnya kalau terlalu Jawa ntar malah nggak dekat ke penontonnya gitu. Terlalu Jawa banget juga kadang kan susah ya, tidak semua orang paham bahasa Jawa gitu. Akhirnya dari hasil test cam itu dan preview ke Pak Manoj sendiri, akhirnya kayak kita nggak bisa deh terlalu Jawa. Akhirnya dirubah lagi, dan itu adalah mendekati mau ke syuting day-nya. Jadi kayak oke, yaudah berarti kita rubah lagi bahasanya yang udah dipelajarin, reading yang udah termasuk dipelajarin. Pak Karim dan Bu Fatimah dong. Iya, Bu Tapi Fatimah. kalau pas itu kami masuknya itu pas memang kayaknya sudah diputuskan kayak ini nggak terlalu Jawa deh gitu. Jadi kami masih bisa menyesuaikan gitu. Oh, nggak terlalu Jawa, ya udah. Jadi memang kayak bahasa Indonesia yang dijawakan. Tapi akhirnya mereka aksennya doang. Tapi akhirnya si Ali sama Zahra ini yang sudah belajar bahasa Jawa dari lama, jadinya kan mereka harus refresh lagi kayak gitu sih. Jadi malah nggak kepake banyak gitu ya. Zara sih juga. Kamu belajar bahasa Jawa jadi yang kemarin? Ya belajar sampai catatan aku artinya apa, ini artinya apa, bla 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 gitu. Tapi kamu nggak bisa bahasa Jawa sebelumnya? Ya dikit-dikit doang lah, 1-2 kata. Tapi yang dipakai saat dialog juga akhirnya 1-2 kata kan? Iya, atau enggak biasanya cuman aksennya doang. Aksennya betul yang dipakai ya. Menurutmu apa adegan yang meskipun kalau Om Gin sih ngelihatnya kamu pasti bisa ngelakuin semua? Ya insya Allah lah. Ya tapi menurutmu yang ternyata nggak mudah dimainkan? Nggak mudah dimainkan. Saat menjadi Ali. Ada waktu lari. Waktu lari itu kan atlet-atletnya beran pelari kan. Jadi aku harus lari kencang. Sama yang kedua sih mungkin yang lumayan susah ya itu. Mungkin adegan aku nangis minta ini buat Pak Bowo sih, karena itu Pak Bowo tuh yang berdiri sepatu. Bukan yang ini, yang apa namanya, yang lomba ya guru. Oh, guru. Itu guru. Ada di trailer. Ya, guru apa namanya? Iya, kamu guru olahraga. Oke,
Oki Rengga. Iya, betul. Oke. Ya. Tapi mungkin malah ketawa loh lihat Oki Rengga itu. Ya, justru itu Karena Oki Rengga jadi ketawa. nangis berat dan Ah. ngeliatnya kayak aduh komedian lagi. Mantap. Untung dibantuin Om Hanung. Ah. Gitu. Oki Rengga meskipun serius tetap bawaannya ketawa. Iya, gitu tapi ya. biar Oki Rengga itu tegas loh kalau misalnya ada anak-anak yang bercanda gitu, kamu serius, bla, 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 Oke. gitu. Oh, tetap, iya. tetap serius, aku sama nggak perhatiin gitu. Ah. Kamu take berapa kali untuk adegan itu yang ternyata nangis itu gak mudah itu? Duh, berapa ya? 6 kali ya? Sampai 6 kali. Satu shot. Ah. Tapi mungkin kalau shot lainnya alhamdulillah 1-2 kali. Tapi kalau shot yang Ah. close up muka nangis berat sih itu ya kira-kira 5-6 lah. Tapi pasti adegan itu. Iya. Aku nggak tahu nih karena beda banget. Iya. Nggak ikut di bagian yang Ya, itu. Jared itu saat tadi yang lain tadi lari karena para figurannya kan atlet Iya, beneran ya. atlet beneran. Om Hanung salah ya berarti ya. Enggak salah, Manu. Harusnya jangan atlet beneran. Iya, jangan tapi atlet lari. untungnya kita retake dan yang belakangnya tetap atlet pelari, Oh, tapi yang tetap dipakai. depannya 4 ke depan tuh ekstras biasa aja, yang bisa acting lah. Oke. Jadi ya alhamdulillah kalau misalnya yang di belakang aku tetap harus full power, tapi kalau yang di depan bisa kayak ya 3/4 lah power. Lumayan tapi tetap kencang. Karena si Ali ini targetnya bukan juara ya. Iya, buat Targetnya peringkat 3 ya. buat juara. Peringkat 3. Iya, Juara 3 tiga. biar dapat sepatu. Iya. Kalau mungkin ngelihatnya juara itu cuma 1. Kalau 2, 3 dan seterusnya itu peringkat. Iya sih. Iya. Iya. Jadi Ali ini targetnya peringkat 3 ya. Iya. Ternyata gagal. Finish Failed pertama. successful. Failed successfully. Ya. meskipun anak-anak yang lain memimpikan ada di Juara posisi satu. Ali. Iya, Iya, iya. sebenarnya kan. Padahal bisa loh, Li. Iya. Enggak, padahal bisa. Juara hadiahnya kamu jual. Iya itu dia. Uangnya buat beli sepatu. Justru ini dia nggak tahu berapa yang mau Serius? dijual dan di mana jualnya. Oh. Itu kan bisa bertanya. Ya, Oke, tap- sorry. Lanjut apa? Tapi ceritanya nggak begitu kan? Ini kalau misalkan Iya. ini adalah Jared aslinya, aku yakin dia maunya juara satu, hadiahnya dijual buat beli yang dia mau. Iya. Gak cuman sepatu Zara doang, Nah. semua Iya. aku bisa beli mungkin. Mbak Farah ngelihat cerita Children of Heaven diangkat versi Indonesia oleh MD Pictures dan Mas Hanung, apa menurut pandangan Mbak Farah apa? Bikin remake film itu kan Nggak gampang, nggak kan? gampang loh. Perspektif orang dan asumsi orang itu kan beda-beda ya. Kadang ada yang kayak yang kok di filmnya ini pasti perbandingan Yap. tuh pasti akan ada dan menjadi pembicaraan gitu. That's why aku suka banget di saat Mas Hanung mau membuat remake ini dijadikan adaptasi. Jadi bukan hanya sekedar remake yang Oke. ya udah kita bikin A B B gitu. Dia benar-benar mengolah bagaimana film ini bisa lebih dekat dengan dengan Indonesia Yap. gitu. Salah satunya yang selalu aku sebutkan adalah aku suka banget dengan set dan lokasi yang ada di film ini. Itu sangat-sangat Indonesia sekali dan itu kental banget Indonesianya. Aku suka banget sih itu. Iya sih. Jadi itu salah satu yang membuat kayak oke, ini adalah film adaptasi. Jadi Meskipun cari propertinya susah ya. Mm-mm. Iya, maksudnya mungkin ya, nanti aku tanya ya. kendaraannya saja gitu. Iya, Jared. oh iya, dan rumah. betul dan ini kan diputuskan untuk jadi film periodik kan, ditarik mundur di Oke, tahun 80-an. Itu sih yang bikin jadinya kayak wow, ini walaupun ini adalah sebuah film remake tapi memang ini bukan hanya film yang kayak ya udah kita main mengambil aja ceritanya, nggak gitu juga. Dan yang aku dengar juga dari Mas Hanung saat bercerita, saat ngobrol langsung dengan direkturnya Pak Majid Majidi itu juga dia bilang jangan jadikan ini hanya film remake yang kamu bikin Oke. ulang, cuma jadikan ini film yang memang punya penuh makna aja gitu. Makanya kemarin sempat dengar cerita Mas Hanung sempat ditegur tanda kutip sama Pak Majid Majidi ini supaya tidak hanya menjual kesedihan lewat Children of Heaven. Justru malah dikurangin mungkin itu Iya. porsinya ya Jared ya. Lebih ke perjuangan jadinya, Ah, di rewrite lah ya. scriptnya. Meskipun nanti
penonton juga tetap akan merasakan ada rasa harunya, ada rasa sedihnya ngeliatin perjuangan Ali dan Zahra yang anak-anak sekarang nggak bisa begitu kayaknya. Tergantung Tergantung apa nih? kalau misalnya anaknya kayak miskin dan tapi pantang menyerah gitu bisa jadi aja Oke. gitu. Ya Tetap- semoga ya. tetap ada Nah, ya. siapa Iya. tahu juga film ini menjadikan pergerakan buat kita semua ya. Untuk kita hidup tuh ya memang harus berjuang. Yap. Gitu. Apapun jenisnya ya. Iya. Kita mau masuk sekolah yang kita mau aja itu sebuah perjuangan untuk kita bisa menuju itu gitu. Iya. Ini kan perjuangan Ali dan Zahra ini untuk bisa tetap sekolah Iya. walaupun dengan keterbatasan yang ada. Nah, berjuangnya dengan ya udah tukeran sepatu itu yang sebenarnya itu sih yang mau diangkat sama Pak Majid Majidi agar yang menonton tuh bukan hanya bertontonkan tayangan atau film yang sedih yang bikin aduh tercabik-cabik gitu, cuma ya harus merasakan perjuangan dari POV kedua anak ini. Itu sih sebenarnya yang lebih bikin kayaknya bikin lirik gitu. Kalau Ali nggak melakukan kesalahan tanda kutip ketika memperbaiki sepatu di pasar, sebenarnya nggak ada cerita gantian sepatu gitu ya? Sebenarnya sih bukan salah aku ya, itu salah tukang sampahnya kan. Oh, tukang sampah apa tukang sol? Aduh, tukang sampah ya. Tukang sampah. Iya, tapi kesalahan Aldi juga ya, ngapain di situ kan bisa ditenteng aja ya. Ah Itu iya. namanya nasib. Itu namanya nasib. Bisa Nggak ya? ada yang tahu, Bu. Nggak boleh tapi ya ngubah skenario udah nggak bisa ya. Iya. Bisa nggak ada ceritanya nanti. Iya. Gampang dong. Tapi Aku Jared, mau taruh sepatu. Nggak usah deh, aku pegang aja. Udah selesai ceritanya. Plot twist. iya. Dengan karakter Ali sama? Hah? Ngerasa sama nggak? Apanya? Samanya? Kamu ada Karaktermu, kedekatan ya, apa dengan- sama dengan karakter Ali? Ali? Kedekatan apa gitu? Ada. Apa tuh? Kamu juga berjuang gitu juga? nggak? Iya. Kalau di sekolah ya berjuang untuk dapat 100 sih. Wow. Dapat Mungkin. nggak kamu tapi? Iya, alhamdulillah dapat sih matematikanya. Wow. Masih bisa ya, meskipun syuting ya, meskipun Iya. sibuk syuting ya. Dan perjuangan untuk bisa kayak masuk OSN gitu loh. Oh ya, betul betul. Dan Ah, menang OSN. itu chance dikit sih buat Betul. menang OSN. Udah sampai mana nih OSN? Aduh, belum lanjut lagi nih. Belum lanjut ya? Iya. Bukan sekarang lagi ada nih. Ya, enggak ikut, aku enggak Oh. diundang lah. Oh. Karena sibuk syuting ya. Enggak juga sih, gara-gara aku lagi kayak gara-gara tahun lalu aku udah ikut. Jadi Oh. mungkin tahun ini enggak ikut dulu, baru tahun depan ikut lagi mungkin. Jadi itu dipilih atau gimana? Dipilih atau gimana? Seleksi Iya, ya. dipilih seleksi gitu. Misalnya yang based on nilainya berapa gitu. Misalnya ini wah ini nilainya di atas 90 semua nih ya. Oh, berarti boleh yang lah. dari sekolah. Iya, pilihan dari Oh. sekolah. Tapi bisa juga kita ikut ekskul matematika. Nanti kita minta ke gurunya, guru matematika. Boleh nanti masukin aku ke OSN nggak? Boleh. Bro, Hmm. boleh nggak bro? Nggak gitu. Itu ya contoh. Contoh, berbeda-beda. Contoh Bu. Contoh Bu. Iya, Contoh iya, kalau oke, oke, guru. oke. Iya. Kamu manggil Bu Fatimah ibu atau Ibu. ibu ya? Dengan Zumairah Zahra. Humairah Zahra. Pernah ketemu Sebelumnya Iya. sebelum di film ini? Oh, belum. kita kayaknya belum ada yang pernah Belum ketemu. pernah. Belum. Kayak awalnya. Nah, ketika kamu dihadapkan pada Humairah, kemudian sama Bu Fatimah, sama Pak Kasim, Karim. Pak Karim, sama Tante Farah, sama Om Andri Masadi, biasanya apa yang treatmentmu apa? Apa yang kamu lakukan? Karena baru sekali ketemu. Meet and greet. Minta duit sama mereka. Iya. Ketemu. Salim. Mungkin nanti Makan awalnya pisang bareng. iya, bisa ngobrolin hal kecil gitu. Small talk lah. Oke, wis. Mungkin kalau Maira mungkin harus cair dulu ya suasananya, atau mungkin kalau Gen lama itu bilangnya harus panas dulu ya. Lebih susah mendekati adikmu daripada bapak dan ibu. Iya, mungkin kan karena dia masih kecil kan, dia masih malu-malu gitu. Oh, dia ada malu-malunya tapi ya. Ada waktu pertama ketemu tuh dia gitu mukanya kayak aku ngelakuin kesalahan yang fatal gitu. Dijajing duluan ya. Iya.
Terus mungkin setelah beberapa hari lah akhirnya beradaptasi lah ya adekku. Dan kalau dia sama orang gede sih mungkin dia lebih cepat ya berkenalannya. Kenapa? Ya kamu juga sama bapak dan ibumu juga lebih mudah kan? Iya. Nah, treatmentnya apa saat itu? Treatment? Ya, sama si Humairah. Humairah. Treatment small talk. Small talk itu. Iya. Apa yang obrolnya apa? Kan waktu pas reading tuh kan biasanya itu kayak kan awalnya itu masih makan bareng ya kayak tadi makan bareng, terus small talk waktu pertama kan tadi meet and greet kan ya, halo nama kamu siapa, Humairah, bla bla bla, kenalan. pas small talk kayak kamu hobinya apa, ini apa, kayak wasting time waster aja gitu sambil get to know each other gitu. Dan ya mungkin lama-lama akhirnya ya cair ya atau panas ya. Dan Nggak, ini tuh ada inside joke kita karena aku tuh bilangnya kayak iya lebih panas gitu kan. Biasanya kalau kita ngomong iya biasanya kan kalau misalkan baru kenal tuh kan masih diem-dieman gitu. Cuma kalau lama-lama tuh kan kita udah panas tuh ya, jadi udah bisa ngobrol gitu kan panas. Kalau dia bilangnya cair, sudah mencair gitu. Jadi kayak yang jadi gen tante tuh ngomongnya panas ya. Iya, okay. Kalau gen sekarang tuh ngomongnya mencair. Iya, cair. Yeah. Dan itu kemudian memudahkan saat berakting di depan kamera ya. Iya, jadi udah lebih kayak udah biasa gitu kayak kan kalau misalnya acting gak natural baru ketemu kayak halo nama kamu siapa, tapi kalau udah biasa kan kayak halo nama kamu siapa gitu, kayak nama kamu siapa gitu, nggak perlu kayak diayun-ayun gitu nadanya. Benar. Halo, nama aku Farah, aku umur gitu ya. Iya, kalau udah biasa gitu ngomongnya nggak kayak kamu kenapa, kayak kamu kenapa, kan bisa lebih natural, nggak perlu lebih santai ngomongnya. Lebih santai itu dia. Jadi kamu belajar acting sebenarnya dari mana sih? Dari syutingan. Jadi kalau misalnya syuting tuh kan ada acting coach gitu kan. Kadang-kadang ada acting coach. Itu biasanya sambil ngajarin aku gimana. Kamu maksimalkan yang ada ya. Tapi kalau nggak ada acting coach sih ngelihat dari aktor lain gimana dia cara actingnya gimana. Keren. Oh iya kamu gitu. Iya. Siapa yang pernah kamu perhatiin? Yang kamu ingat sampai sekarang misalkan, si Om ini pernah begini nih. Om Vino G. Bastian. Itu yang di film pertamamu ya? Iya betul, Scandal Makers. Ya, dia sebenarnya actingnya itu bener-bener bagus banget sih, aku kayak bener-bener kayak dia itu idola aku gitu. Waduh. Dan dia itu kalau marah tuh bukan marah sih, kayak apa ya? Kan acting tuh beda-beda kan, kayak ada ngomong apa ya? Kalau marah kagum loh ngeliatin kamu nih. Kalau marah itu kan ada marah yang kayak cuman cukup natap, silent treatment, diam doang. Kayak ada marah yang keluar, ada marah lewat fisik, banyak gitu. Bahkan ada marah lewat teks. Texting. Oke, sorry. Jadi nggak pernah, maksudnya mama itu nggak pernah sekolah acting itu nggak pernah ya? Kakakku sih yang pernah, kakakku yang pernah. Kamu? Aku belum. Jadi benar-benar belajar di lokasi syuting. Iya, belajar. Jadi kamu dicemplungin terus kamu belajar di dalam situ gitu ya? Keren banget sih. Maksudnya? Oh ya sorry. Dicemplungin dalam air, habis itu belajar berenang sendiri kayak gitu ya. Jadi masuk ke lokasi syuting. Jadi kamu langsung secara otodidak, secara tiba-tiba kamu belajar di lingkungan saat kamu syuting pertama kali. Kamu memasuki situasi kamu syuting dan kamu belajar saat itu juga gitu maksudnya. Tanpa kamu masuk ke sekolah yang formal dulu untuk belajar acting gitu maksudnya. Kan kakakku duluan kan yang mulai persyutingan tuh. Terus kamu ngeliatin dia lagi syuting gitu. Iya, ngeliatin dia syuting gimana nih actingnya. Sambil mencerna gitu walaupun keren banget kayak sih. bengong doang tuh biasanya. Jadi kamu bisa menyerap dengan ya udah gitu aja gitu ya, dengan melihat aja gitu ya. Dan mempraktekkan. Kamu praktekin. Waktu misalnya kan mamaku itu kayak iseng-isengnya cobalah casting ini gitu.
Itu kan aku kayak sambil mempraktekkan gitu apa yang aku lihat gitu. Minta diajarin kakak pernah nggak? Kak diajarin dong, kamu kan pernah sekolah acting dan kamu udah pernah acting duluan daripada aku. Enggak sih, kamu aku gengsi. Aku biasanya pernah nanya gini, coba acting nangis dong, aku mau lihat. Gitu. Oh gitu, kamu pernah gituin kakakmu? Iya. Terus dia praktekin? Enggak. Oh, enggak. Jadi harus ada skripnya dulu. Oh, gitu. Tapi Alasan benar. dia itu. Enggak, tapi benar loh. Ah. Teman-temanku sekarang juga bilang, coba acting nangis dong, kok kameran aktor bla 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 gitu Nggak lah. bisa kalau Tapi gitu. emang harus beneran ada skripnya, harus Oke. pahamin dulu gimana. Oke. Nangis tuh kan ada banyak juga. Tapi katanya kamu sempet nangis gara-gara Om Hanung marah. Bukan marah. Apa tuh kemarin? Jadi gini. Jadi waktu aku mau acting nangis tuh aku nggak bisa fokus kan gara-gara ya kata Om Hanung gara-gara suasana berisik kan. Nah, terus Om Hanung tuh marah ke marah ke orang yang berisiknya tapi diajuin ke Ali. Oh. Itu kata Om Hanung. Kamu kena jadi tumbal di situ. Jadi korban kemarahan Om Hanung berarti. Iya, itu yang waktu Pak Bowo itu loh. Oh. Jadi dia tuh marahnya ke orang lain, tapi Iya, dia tapi membagikan ditujukannya. energinya Iya. marah itu ke semua orang yang ada di situ. Oh. Kenalah Iya. ke dia. Jadi dia merasakan kayak energi marahnya itu ke Apalagi- dia. Jadi dia juga Apalagi kayak merasakan kayak hey, gitu. hey, diam, semua diam. Ayo Ali, bisa Ali. Gitu. Padahal itu Om Hanung bercanda nggak itu? Enggak. Marah beneran ya? Iya, terus abis take Biar tuh kamu bisa memunculkan emosi itu. aku nggak tahu dia marah ke siapa, tapi kayak Mm-mm. rasanya kayak dia marah ke aku Ditujukan tapi ke nggak kamu. marah ke aku gitu. Oh. Jadi kayak secara tidak langsung dia marahin Ali gitu biar Iya. Ali dapat energi. Tuh kan kalau misalkan suasana nggak enak ada satu orang di ruangan itu terus marah kan pasti kan kadang kita kena energi Yep. marahnya itu. Nah itu Impact-nya. impactnya secara Justru nggak langsung. terbantu ya sama sutradara ya. Ya mungkin technically itu dibantu sama orang yang berisik sih gara-gara Ah. Hanung datang menunjukkan. Jadi thanks tuh orang yang berisik Iya. itu sudah Tanpa sengaja, tanpa direncana ya. mendapatkan energi yang bisa aku keluarin di film. Ya technically ya. Iya iya. Technically. Kalau nggak ada kejadian itu barangkali Jared Ali susah mengeluarkan air mata. Tergantung, bisa aja kalau misalnya air mata ringan gitu kayak misalnya kayak udah sampai jumpa misalnya best friend gitu terus dia mau pindah sekolah gitu contoh itu mungkin kalau air mata ringan masih bisa tapi kalau yang berat merengek-rengek Butuh gitu, waktu sih. butuh waktu. Apa sih orang dewasa juga pasti kan Yep. butuh waktu Ya, untuk tapi apa? bisa dapet gitu ya gimana Iya. gimana emosi itu ada. ya tapi seiring waktu syuting ya alhamdulillah aku belajar bagaimana cara mengoperasikan cara acting nangisnya Emosi. gimana. Oke, luar biasa. Oh, Enggak. Mbak Farah yes. pernah ada adegan sering lah pasti sebagai ibu dan anak sering satu frame sama Jared Ali. Banyak. Iya. Frame aku cuma itu doang. Enggak kok, lumayan banyak. Apa ya memorable apa Mbak dengan beliau dengan Yang paling apa nih? memorable kemarin? Karena kita aku kan emang pada saat itu ceritanya ibunya tuh kan memang sedang sakit. Oh. Jadi memang nggak banyak yang bisa Pekerja- dilakukan. Pencuci karpet ya? Oh, itu bapaknya. Oh bapaknya. Itu bapaknya. Bapaknya pembuat teh di masjid. Bapaknya itu serabutan. Oh serabutan ceritanya. Tapi kan maksud saya kalau masa itu tahun 80-an itu kan emang cowok-cowok bapak-bapak itu kan banyak yang sering membantu masjid kalau misalkan Iya. lagi ada acara apa. Nah, si suaminya tuh Karim ini emang apa ya istilahnya kayak yang penjaga masjid itu sama ada satu lagi temennya. Jadi emang dia semua kalau misalkan ada acara dia yang nyuguhin makanan, dia yang bikinin teh, dia yang cuci-cuci karpet gitu. Cuma kalau misalkan ibunya memang karena waktu itu keadaannya ceritanya keadaannya Sakit. dia lagi sakit Oke. ya emang kebanyakan dia di rumah. Jadi emang Oh. menghabiskan waktunya di rumah bareng sama kan anaknya 3 nih masih ada yang baby kan. Jadi ya Oh. udah. Jadi Oke. dia emang kebanyakan ngurusin rumah, nyiapin makanan buat keluarganya gitu. Jadi emang kebanyakan scene kami itu ya memang di rumah dan yang paling berkesan sih ya rumah itu memang Nah, rumah itu memang yang Rumah yang membuat tadi Mbak berkesan. Farah bilang di Gamplong ya? Dia di luar Gamplong ya? Bukan, jadi rumahnya itu memang ada perkampungan gitu di Jogja. Oke. Kalau misalkan dilihat ada nggak ya? Oh, kalau nggak salah ada deh sedikit
cuplikan-cuplikan yang ada di media sosial tuh tentang si rumah itu yang rumahnya depannya ada kalinya itu. Iya. Yep. Nah, itu sih di kota Jogjanya. Kalau di Gamplong waktu itu karena kita mau nggak mau harus nge-set up rumahnya untuk syuting bagian dalamnya. Oh. Karena kita nggak bisa syuting di lokasi asli rumahnya karena terlalu kecil gitu. Emang maksudnya kayak emang nggak memungkinkan untuk kita syuting di situ. Jadi Udah. beda tempat. Jadi beda tempat antara interior sama si eksterior Eksteriornya. rumahnya. Iya. Nah, yang paling terkesan ya itu karena lokasi rumah itu adalah tempat di mana kita banyak menghabiskan waktu berempat dengan keluarganya, berlima, sorry, sama anak yang kecil. Oh iya. Gitu. Jadi ya pertama kali kita ke Jogja, kita berangkat bareng-bareng kan. Dari Jakarta ke Jogja bareng-bareng. Itu adalah lokasi pertama yang kita kunjungi sebelum syuting. Jadi kayak yang, nih rumah kalian nih, ayo kita main dulu ke rumah kalian yuk gitu ya. Udah kita semua main ke rumah keluarga Karim ini, yang mana menurut aku menyenangkan banget tempatnya. Rumahnya tuh bagus banget, rumahnya tuh malah sederhana dan sangat menyejukkan gitu ya, tenang gitu. Perkampungannya tuh juga tenang, depannya tuh emang kali, sungai gitu, dimana tempat dia selalu cuci baju, cuci piring gitu. Ada di trailernya juga kok, pasti kalau misalkan lihat pasti tahu nih, oh ini lokasinya. Dan itu ya kebanyakan kita menghabiskan waktu di situ, jadi itu berkesan banget buat aku sih. Dan Suka ini nggak sih Mbak? Suka kepikiran menjadi Fatimah tuh terenyuh gitu loh. Apa ya, kalau PV-nya orang tua barangkali ya kasihan juga sama anak-anaknya. Kalau PV-nya anak ya melihat kondisi Ali kayak gitu ya. Iya. Kepikiran gitu, prihatin gitu atau sedih gitu. sebenarnya justru mereka di sini tuh adalah sebuah keluarga yang utuh dan mereka sangat bahagia dan bersyukur dengan keadaan yang terjadi itu sih. Sebenarnya lebih yang diperlihatkan itu aja. Jadi bukannya karena aduh kasihan nggak punya makan, nggak ada kayak gitu. Karena emang yang diperlihatkan yaitu kehangatan dalam sebuah keluarga aja. Walaupun itu tadi dengan keterbatasan yang ada, ya mereka bisa tetap makan bersama, menikmati rezeki dari pemberian yang ada gitu. Walaupun emang mereka susah untuk bayar kontrakan misalkan, cuma ya itu bukan jadi satu masalah besar dalam hidup mereka sih gitu. Jadi ya sebagai ibunya juga dia sangat suka banget, sangat ikhlas banget untuk mengayomi keluarganya itu ya, bikin masakan yang seadanya gitu. Bersyukur banget ya. Bersyukur banget. Keluarga yang bersyukur. Sebenarnya meskipun keadaannya keluarga itu kan ya begitu ya. Menurut aku keluarga itu adalah sebuah komunitas terkecil dalam hidup kita yang ya memang seharusnya kita selalu saling membantu satu sama lain gitu. Jadi yang membuat kita merasa kekurangan tuh kan di saat kita udah tidak bisa bersyukur dengan kehidupan kita dan kita terlalu melihat orang lain, keluarga orang lain bagaimana. Betul. Dan mereka tuh tidak seperti itu gitu. Iya. Karena di keluarga mereka dan di lingkungan mereka ya yang namanya keluarga itu ya saling bantu, bahkan tetangganya pun bantuin kehidupan mereka. Jadi apalagi yang kurang disyukuri gitu sih. Iya. Jared gak protes gitu, kok Ali begini sih gitu? Enggak ya? Bukan protes sih, kayak bertanya kenapa Ali Kenapa Ali tidak begitu? menjual kamera fotonya. Kok tiba-tiba kamera foto? Oh hadiah. Oh, ada dia. Hadiah juara Oh, satu. iya, Hadiah satu. lari. Sorry lupa kasih tahu. Mungkin nanti ada yang kedua. bikin Iya. sendiri. Mungkin bertanya juga kenapa ya Ali gak pakai kamera fotonya buat ngefoto-fotoin, Terus dijual. terus dijual gitu, terus ditabung, tapi mungkin kelamaan. Nah, benar. Nanti ada spin-off-nya itu Kisah Ali, si Ali. Alternate. Nah, betul, Iya, betul. benar. Tapi hebatnya kalau si Ali, Jared Ali ini makin laris kan jadi aktor di Indonesia. Amin, Aktor cilik amin. semenjak Amin. remaja mudah-mudahan makin banyak. Amin. Kalau pemain aslinya berhenti itu. Hah? Iya, dia satu Berhenti. film doang. Betul. Satu film Setelah itu dan Cerita Riven, satu-satunya. yang perempuan Zahra pun juga begitu. Heeh. Jadi habis itu menghilang dari layar Dunia, iya. layar bioskop di Iran. Mm-mm. Sayang ya. Sayang sekali, padahal dia bagus. Kamu kalau ngelihat POV-nya dari si Ali, ngelihat keluargamu, keluarga Pak Karim dan Bu Fatimah gimana? Ya, aku melihatnya itu sebagai ayah dan ibu yang sebenarnya itu ayahnya itu kan tegas, tapi tegasnya itu karena sayang gitu. Dan
kalau marah gitu, kenapa nggak bantuin ibu jemur rengginang tuh, itu sebenarnya karena kasihan sama ibu, juga karena gimana Ali kenapa nggak bantu gitu kan, jadi capek ibunya seperti itu. Tapi kalau di ibu itu lebih kayak orang yang selalu support gitu dan sayang gitu sama keluarganya gitu, dan nggak apa-apa gitu, misalnya bapaknya lagi marah gitu kenapa nggak ini, ibu itu selalu kayak ngetenangin gitu bapaknya. Itu kalau misalnya Ali dan Zahra ya, Zahra itu sepakat memberitahu bapak dan ibu bahwa sepatunya hilang, sebenarnya nggak ada masalah ya, Jared ya. Menurutmu gimana? Mereka itu sebenarnya nggak mau kasih tahu karena itu takutnya itu malah jadi nyusahin kan. Hidupnya keluarga Ali ini tuh kan bisa dibilang kurang berkecukupan kan, kekurangan kan, dan dia takut malah ngebikin bapaknya lebih stres, bapak ibunya stres dan kayak pusing gimana gitu. Ali itu bukan takut dimarahin bapak, dia itu takut bapak jadi harus bekerja lebih untuk mendapatkan sepatu dan sepatu-sepatunya Ali Zahra ini. Luar biasa. Jadi mending berbohong ya. Berbohong untuk kebaikan. Berbohong dan kemudian berupaya untuk mengembalikan, karena itu kayak hutangmu pada si adikmu itu kan. Untuk mengembalikan sepatunya menutupi kan. sih, bukan berbohong. Menutupi sih. Dia nggak bilang aja kalau sepatunya itu nggak ada. Jadi ya dia punya ide sendiri, mereka punya cara sendiri untuk yang penting semuanya bisa tetap sekolah nih. Dengan cara apa ya? Tukeran sepatu. Mungkin ya ayahnya juga setelah beli sepatu gitu, ini sepatu baru, mungkin sadar, wah lah, sepatu yang lama hilang, pantesan Ali bilang. Mungkin gitu kali bapaknya ya. Iya, itu kayak ya, itu layer yang berbeda tuh ya. Di atas. Apa pesanmu terhadap calon penonton film Children of Heaven di bioskop nanti? Pesan. Ya, pesan. Jangan lupa untuk selalu sayang keluarga kalian dan selalu pantang menyerah dan saling membantu dan saling membantu, saling menguatkan, betul ya. Dan tenang saja, film ini bisa ditonton oleh semua umur, jadi ya tontonlah. Siapin tisu nggak itu? Nggak perlu. Kan bisa pakai baju nih. Kamu sama mama dilesin itu nggak? Apa? Public speaking gitu nggak? Enggak sih. Enggak ya? Anak-anak zaman sekarang kayaknya udah paling jago-jago deh. Karena di sekolah udah masa sih? Enggak semua anak-anak tuh bisa public. Betul. Iya, betul. Cuma perbedaannya adalah gini. Ini melenceng nih. Tapi menurut aku sekolah zaman sekarang itu membiasakan anak-anak untuk bisa public speaking lebih cepat dibanding yang dulu, dibanding sendiri. Di sekolahmu? Iya, ada. Bagus sih. Kamu masuk situ? Enggak. Oh enggak. tetap Ya, tapi keren kamu. Karena iya loh, bener-bener. Karena dulu kan mungkin sekolah kita yang very konvensional gitu, yang semua harus duduk rapi di meja, dengerin apa kata guru, kerjain apa yang guru suruh, PR harus dikerjakan, ujian udah selesai. That's it. Kalau sekarang kan enggak. Ya. Jawaban tuh nggak harus A, 1 sama 1 tambah 1 sama dengan 2. Maksudnya? Gitu ya levelnya. 3 gitu. Ditagih lupa aja. Penjelasannya kejar terus. Anak kecil. Ya, betul. Sekarang usia gak berapa? Apa-apa. Bagus. Berlakulah seperti anak kecil. Bentar lagi naik kelas 5, kelas 6. Aku udah kelas 5. Oh, sekarang kelas 5. Iya, sekarang kelas mau menuju kelas 6 junior. Oke. Mudah-mudahan filmnya tambah banyak ya. Amin. Mbak Farah, apa pesanmu terhadap calon penonton film Children of Heaven? Nontonlah dengan keluarga kalian. Karena itu dulu. Karena film ini adalah film yang bisa ditonton untuk semua umur. Jadi gak ada adegan violent. Nggak ada. Dan justru menurut aku kenapa harus barengan sama semua keluarga, apalagi khususnya ibu-ibu dan bapak-bapaknya, ajak anak-anaknya yang umur berapapun untuk nonton film ini. Karena apa? Karena ini bagus banget menurut aku, mengajarkan banyak ilmu-ilmu keluarga yang bisa dipetik. Salah satunya adalah kebersamaan dalam sebuah keluarga itu. Karena yang apapun aku lihat kondisinya ya, Mbak? Apapun kondisinya ya, karena sekarang nggak memungkinkan ya
kalau kita itu semakin jauh karena banyaknya adanya gadget, adanya Iya. ya kan. Yes. Jadi bahkan kakak adik pun juga banyak yang udah kayak ngomong ya udah seperlunya Yep. karena pada sibuk dengan Yeah. gadgetnya masing-masing. Iya, Itulah kayak- di film ini kita bisa melihat bagaimana sih kedekatan dua orang kakak beradik yang bisa tetap memberi semangat dengan bagaimana apapun keadaan mereka yang mereka hadapi. Iya. Kamu sama Jordan begitu juga kan? Aman-aman aja kan? Aman kok, nggak berarti setiap hari kita Enggak juga ya? sih. Ngobrol kan? Iya, sama ngobrol. abang kan? Iya, Sering nggak? main usil-usilan juga. Main usil-usilan. Bener, Bagus memang tuh, ya itu. betul. Justru aku yang keinget sampai sekarang adalah aku juga punya kakak kan dulu. Aku dulu pas maksudnya kita masih tinggal bareng gitu kan ya. Ya berantem-beranteman tuh adalah setiap hari. Yang Ada pusing pasti. orang tuanya Iya. pasti pusing sih. Cuma kayaknya menurut aku setelah aku menjadi orang tua Dewasa. kayaknya ya mendingan lo berantem tapi lo berinteraksi satu sama Iya. lain Betul, daripada lo sibuk masing-masing Iya, iya. yang satunya sibuk dengan gadgetnya, satunya dengan Iya, kegiatan yang daripada lagi gitu. berantem menggunakan gadget. Ya, daripada Di main- medsos gitu ya, Ya. berantem di medsos tuh lebih gawat. atau Sebenarnya berantemnya di nggak ada game gitu ya. ujungnya gitu. Iya. Berantem di Bener, game, di Jared. medsos. Bener. Makanya Iya. kalau temanku itu kayak ngajak berantem secara verbal tuh kayak, aku sih, aduh males sih. Biasanya nggak ada menangnya kayak begitu. Iya betul. Nggak Gak usah pernah tanggepin. Males aku udah bilang kalau debat sama kamu nggak ada menangnya. Nah, iya Gitu. bener. Mending kalau kasih Sendiri. syuting ya. Mending Iya. udah lah syuting aja lah, kerja lah Syuting ya. tuh gitu ya. Itu kemarin Pak Menteri ikut nonton. Iya, ikut nonton filmnya. Apa responmu Jared ketika kamu lihat aktingmu di Children of Heaven kemarin? Alhamdulillah sih menurut aku aktingku sudah semaksimal mungkin ya. Dan ya Keren lah dia, keren. semoga aku bisa berkembang ya dari film Amin, itu. Aku amin, bisa amin. belajar banyak gitu. Bisa belajar cara akting nangis lebih mendalam. Ya seperti itulah. Ada pesan buat Ibu Fatimah? Pesan apa? Ya, apa kamu mau ngomong apa sama Ibu Fatimah? Jangan lupa nonton film. beda. Aku sudah banyak nonton dong. Iya. Insya Allah. heeh. Oke. Apakah Ibu Fatimah harus semangat Ibu Fatimah menjalani hari? Kak Farah. Ya Kak Farah. Oh Kak Farah bukan Ibu Fatimah. Kak Farah loh, Ma. Kak Farah. Iya. Gimana? Untuk jangan lupa untuk selalu sayang Sena ya. Oh. Sena tuh anakku, Sena tuh Iya. anakku. Ya, dan selalu peduli dengan keluarga gitu. Jangan kayak ya gitulah. Iya. Terima kasih Ada yang Sena. potong, jangan kayak ada yang potong tuh. Terakhir Mbak Farah pesan buat si aktor keren ini. Aku banyak belajar dari kamu. Terima kasih untuk itu. Kamu mungkin tidak menyadari tapi banyak yang aku bisa ambil karena apa? Banyak bisa ambil belajar bahasa Gen Alpha. Benar. Tapi Ibu Fatimah ini jadi banyak belajar bahwa tidak ini Jared tidak melulu aktor dewasa yang belajar gimana Mbak? Orang dewasa belajar dengan yang dewasa juga, tapi kami pun juga bisa belajar dari semua orang sih. Tapi di sini khususnya adalah kamu dan Zahra gitu. Jadi Terima kasih sekali. aktingmu yang keren itu sama Ibu Fatimah Semuanya sih, dipantau. Iya, semuanya semua. sih, semua bukan itu maksudnya Bapak. kepribadiannya dia pun juga saat kita sedang syuting, saat kita sedang reading bareng itu juga banyak yang banyak yang aku petik dari Ali dan Zahra. Luar biasa. Terima kasih Jared Ali dan Raden Roro. Waduh. Warga Jangan gitu dong. Putri Rahmawati. Jangan lupa nonton film Children of Heaven tanggal 27 Mei 2026. Terima kasih. Bye bye.